You were the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away, afraid I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah semangat terus ya. Iya, semangat. Baik Bu Ai, kita hari ini bertemu nih sengaja ya. Karena Bu Ai untuk yang akan datang saya minta untuk melakukan pembelajaran di kelas dan nanti saya akan menjadi supervisor bagi pembelajaran yang akan Ibu Ai lakukan. Baik, untuk hari ini kita lakukan dulu ya wawancara tentang praobservasi yang nanti Bu Ai akan laksanakan pada saat pembelajaran di kelas. Baik Bu Ai, untuk nanti nih Bu Ai kan akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8 ya? Baik, di kelas 8. Tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai oleh Ibu Ai pada pembelajaran nanti? Ya, baik Bu. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Baik, berarti materinya tentang bangsa barat, kedatangan bangsa barat ke Indonesia ya, Betul, melalui Bu. PBL gitu ya. Baik, kayaknya menarik deh itu ya pembelajarannya. Menarik banget karena itu sejarah kelam bangsa Indonesia dan tidak boleh terulang lagi. Bu. Oh iya, bagus. Baik, Bu Ai, selanjutnya area pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran itu apa? Menganalisis, peserta didik mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia dan mampu mendeskripsikannya dengan percaya diri dan santun. Baik, area pengembangan yang luar biasa hendak dicapai ya, karena di dalamnya juga ada yang namanya pencapaian karakter di dalamnya. Berarti Ibu juga akan mengembangkan yang namanya aspek dari segi kognitifnya Bu ya. Kemudian afektifnya juga, ada. psikomotornya juga. Oke, menarik Bu, luar biasa. Makasih Bu. Baik, untuk selanjutnya nih, dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan di kelas, strategi apa kira-kira yang akan Ibu persiapkan untuk keberhasilan pembelajaran Ibu nanti? Strateginya yang pertama saya membuat RPP Bu. Betul. RPP yang berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali, oke. Kemudian yang kedua saya juga mengembangkan model, mengembangkan bahan bahan juga. ajar, Oke. mengembangkan strategi dan media pembelajaran. Baik, luar biasa. Berarti Ibu itu yang akan dipersiapkan mulai dari tahap perencanaan ya, perencanaan yang Ibu siapkan melalui RPP berdiferensiasi. Ibu luar biasa Bu, RPP yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di dalamnya juga ada akan dipersiapkan pengembangan bahan ajar, kemudian strategi, model juga media pembelajaran. Miss out of sight, wanna see you. Ibu, apakah Ibu sudah membuat RPP? Sudah Bu, Ini RPP. oh ya baik. Ini ya dalam pembuatan RPP, Ibu kan mencoba untuk membuat RPP berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, ada yang ditanyakan dulu barangkali? Ada Bu. Baik, Yang silakan. mengenai RPP yang penutup Bu ya. Anak kan harus murid dan melakukan refleksi dengan pertanyaan panduan. Betul. Kesadaran diri, pengelolaan diri, pengambilan keputusan, bertanggung jawab, pengelolaan diri, dan pengelolaan diri ya sama ya. Nah saya tanyakan apakah ini harus per orang atau misalkan bisa per kelompok secara klasikal atau satu kelas? Kalau untuk refleksi sebetulnya anak itu setiap orang punya hak untuk melakukan refleksi. Jadi anak yang sadar untuk memberikan refleksi boleh perwakilan dari masing-masing kelompok, tapi kita tidak menentukan, biarkan anak yang memunculkan kesadaran diri sendiri untuk memberikan refleksi baik bagi dirinya maupun orang lain. Itu mungkin hanya seperti itu. Kayak saya lihat dulu ya. Kalau sepintas Ibu sudah keren sih, RPP-nya sudah ada, pembelajaran berdiferensinya udah tampak karena Ibu sudah bisa membedakan antara diferensiasi, prosesnya ada, kontennya ada ya, seperti itu. Produknya juga ada. Kemudian untuk KSE-nya Ibu nanti mau merencanakan KSE-nya apa tuh? Untuk mindfulness-nya anak, kesadaran diri.
mau mencoba untuk anak disuruh terpejam atau bagaimana? Oh, Teknik ada, stop. ada, Ya minimal seperti motivasi, teknik ada stop. dua nanti. Ya. Baiklah, oke. Ada Saya percaya. pertama sama konsentrasi ya. Siap, terima kasih. Semoga Ibu sukses ya nanti dalam Amin, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Iya. RPP, berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan PSE yang sudah Ibu lakukan. Semoga waktunya mencukupi ya. Baik, ya Bu, saya rasa ini sudah bagus nanti bisa Terima dipakai. kasih. Baik, Mohon terima kasih. koreksinya juga nanti. Baik, insya Allah. Semoga sukses ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga tetap sehat ya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jajannya jangan sembarangan ya, biar tidak gampang sakit. Terima kasih anak-anak, kayaknya semangat 45 nih ya. Coba Ibu pengen tahu ada yang gak hadir gak hari ini? Siapa? Oh iya, kenapa? Sakit. Sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya. Sebelumnya silakan KM pimpin doa dulu. Baik, silakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dapat dilalui. Terima kasih KM yang telah memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelumnya silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Tolong itu agak jangan terlalu dekat ya. Nah, tolong lihat sampahnya karena kita harus bersih kalau mau belajar. Lihat dulu ya. Sudah, alat tulisnya sudah siap? Ya, buku paketnya, buku tulisnya sudah siap. Baiklah anak-anak. Sebelumnya Ibu pengen ada nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Nah, silakan satu orang siapa yang bersedia memimpin atau menjadi DJ, kecilkan tangan. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan ke depan. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Untuk materi, Bu, ada permainan ya. Ada permainan. Semoga kalian timbul semangatnya setelah bermain dengan Ibu ya. Permainannya, Ibu mau tanya. Rumput warnanya apa? Hijau. Oke. Singa makan? Singa makan? Rumput? Ada yang bilang rumput? Oh, berarti belum konsentrasi ya. Singa makan? Daging. Oke. Susu itu warnanya apa? Putih. Baik, susu warnanya? Putih. Kalau sapi minum? Air. Air, betul. Berarti udah konsentrasi ya. Tepuk tangan buat semuanya. Kalau ada yang bilang minum susu berarti kurang konsen. Siapa ini? Raja? Raja Gowa dari mana? Pinter. Tepuk tangan buat 8G ya. Baiklah anak-anak. Sekarang, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, itu siswa harus dapat menganalisis perlawanan Mataram terhadap VOC ya. Jadi setelah pembelajaran ini berlangsung, kalian harus mampu menganalisis dan mendeskripsikan, mempresentasikan perlawanan Mataram terhadap VOC ya. Oke, sekarang termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan
membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Jalannya perlawanan. 1. Serangan tahun 1628. Dapat ilmu baru Sultan? Ya, alhamdulillah ya. Ayo, judulnya apa barusan? Videonya? Mataram terhadap VOC. Baiklah. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan 4 hal penting. Menuliskan 4 hal penting menurut kalian, lalu tuliskan di kertas ini, ya. Lalu ditempel nanti di tembok, ya. 4 hal penting. Nah, silakan Ibu kasih kertasnya. Ini perwakilan satu kelompok satu aja ya. 4 hal penting yang kalian peroleh dari tayangan video barusan. Paham? Ya. Boleh tulis dengan huruf yang besar ya. Maksudnya agak biar terbaca nanti pas ditempel. Silakan. Diskusi dulu 4 hal penting. Ditulisnya di sini ya. Yang barusan kalian simak 4 hal penting apa? Night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, our purpose still together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anytime I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melodies stuck inside your head. I should let me breath. Believe it, I see it, I know that you can feel it. No secrets worth keeping, so hold me like I'm dreaming. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. We're not in love. We share no stories. Just something in your eyes. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. It's falling, Coba lihat. Mana? Ditempel ya. Ini alat tempelnya udah Ibu sediakan. Ditempel di sini aja. Ya, silakan ke depan. Ibu bantu. Nih. Kita tempel di sini ya. Ditempel. Ya. Cari lagi. Ya, nanti Ibu baca ya. Kelompok 1 yang pertama VOC, Batavia, Sultan Hasanuddin, Mataram, persediaan makanan dan kapal. Tepuk tangan ya. Kemudian kelompok 2, strategi perang yang ya, silakan tempel ya. Makasih Revan, tepuk tangan buat Revan dan kawan-kawan. Bacakan dulu kelompok Revan. Sultan Agung merencanakan perang ke Batavia. Yang kedua, Jenderal VOC JP Chun. Kemudian VOC mengirim lumbung-lumbung kapal. Yang terakhir, persediaan di You're falling, falling, just like you. I'm sorry. And when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my pitch, giving everyone's favorite. And the doctor see us.
what you cannot embrace. Our memory will be my lullaby. We all need that someone who gets you like no one else. Right when you need it the most. Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm fading. Sudah habis waktunya. Alhamdulillah, berarti sekarang kita ke kegiatan ketiga ya. Kegiatan ketiga itu selama 25 menit. Ibu minta setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya dari LKPD yang Ibu berikan, itu dipresentasikan per kelompok ya. Secara singkat aja ya. Siapa yang siap terlebih dahulu ke depan mempresentasikan hasil diskusi, ajukan tangan. Yang siap terlebih dulu. Oke, Sultan Hasanuddin, tepuk tangan untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Presentasikan yang terbaik ya, hasil diskusi di depan. Semuanya, berdiri aja ya, karena nggak lama. Biasa aja seperti ada MC ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan nama tokoh Sultan Hasanuddin berperan sebagai tokoh yang sangat ditakuti Belanda, raja tua dan pengobar semangat perlawanan. Nilai keteladanannya ketangguhan melawan Belanda. Nama tokohnya Sultan Agung, peran dalam peristiwanya Raja Mataram mempersiapkan perang. Nilai keteladanannya pantang menyerah. Dengarkan baik-baik ya, tidak ada yang ngobrol. Nama Jadilah pendengar tokohnya yang baik. Tumenggung Baurekso. Perannya pemimpin pasukan kerajaan Mataram. Nilai keteladanannya bertanggung jawab dan tangguh. Nama tokoh Kiai Adipati JP Purbaya. Peran dalam peristiwa pemimpin serangan kedua. Nilai keteladanan rela berkorban, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Kiai Adipati Manggurso dan Upasana berperan sebagai pasukan pada perang pertama untuk membantu Sultan Agung. Nilai keteladanannya banyak tidak. Segitu sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis nama setiap LKPD-nya ya. Baiklah, kelompok Sultan Hasanuddin VOC ya. Silakan ke depan, tepuk tangan kelompok VOC. Lakukan suaranya yang lantang ya, karena Ibu nilai. Ibu akan menilai keterampilan presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VOC izin akan menyampaikan hasil diskusi kita. Nama tokoh Sultan Agung, perannya
mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Nilai keteladanannya memiliki kepribadian yang tidak pernah pantang menyerah, walau pernah gagal. Bertanggung jawab sebagai pemimpin. Nama tokoh Kiai Adipati Dolken. Perannya mempersiapkan penyerangan kedua. Nilai keteladanan memiliki pemikiran yang cukup dewasa, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nama tokoh Tumenggung Baurekho. Perannya menyusul Sultan Agung untuk peperangan pertama. Nilai keteladanannya bertanggung jawab atas peperangan tersebut dan tidak pantang menyerah. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ditulis dulu nama anggotanya. Baik, Ibu kasih kesempatan 1-3 lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak. 1, 2, 3. Kelompok selanjutnya Nova, kelompok Belanda silakan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Belanda. Suaranya ya yang lama. Ya, sepuluh. Jaga sikapnya. Depan. Sikapnya jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolonial Belanda akan menyampaikan tugas hasil diskusi kami. 1. Nama tokoh Sultan Agung. Peran dalam peristiwa mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Nilai keteladanan, rasa semangat juang. Nama tokoh Kiai Adipati. Peran dalam peristiwa mempersiapkan serangan kedua. Nilai keteladanan, rasa pantang menyerah dan semangat juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan. Ada yang ingin mengomentari kelompok Belanda? 1, 2, 3. Tidak ada. Silakan kelompok terakhir ya. Kelompok Sultan Agung ke depan. Semangat ya. Walaupun terakhir tetapi tunjukkan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kelompok Sultan Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Agung akan mempresentasikan hasil diskusi Sultan Agung. Nama tokoh Sultan Agung, peran dalam peristiwa mempersiapkan penyerangan terhadap VOC. Nilai keteladanan, pandai dalam tidak mudah menyerah walaupun Suaranya diperbesar ya, volumenya lagi. Volumenya diperbesar. Peran dalam peristiwa Tinggal baca aja. menyiapkan penyerangan kedua. Nilai keteladanan, pandai dalam mengambil keputusan. Itu membaca ini. Karena dimulai maka akan diakhiri, karena ini presentasi bukan curhatan hati. Waalaikumsalam. Coba menyimak hasil diskusi kalian, semuanya bagus. Tentu nanti nilainya akan beda-beda sesuai hasil presentasi kalian ya. Makanya itu LKPD-nya dikumpulkan nanti, ditulis nama anggotanya ya. Ya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya, berdiskusinya. Sekarang karena waktunya tinggal 10 menit lagi, kita sampai ke kegiatan penutup ya.
Nah, dari awal sampai akhir kita akan menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh Mataram, ya. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian jawab pertanyaan yang ada di depan sebagai kegiatan refleksi kita. Satu orang satu aja ya. Boleh, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Ibu minta satu orang semangat karena ibu akan ngasih nilai untuk yang menjawab. Ayo, silakan acungkan tangan. Apakah bagian yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran hari ini? Mengapa itu disebut menarik? Jawaban kamu, mengapa itu disebut menarik? Atau mengapa itu kamu anggap menarik? Silakan, jangan takut salah, karena ini belajar ya. Tidak akan ada yang menghukum, tidak akan ada yang menertawakan. Biasakan mengungkapkan pendapat, jangan ditahan-tahan biar nggak timbul drama ya. Apa yang kalian anggap menarik dari pembelajaran hari ini? Dari awal pembukaan sampai detik ini yang kalian anggap menarik apa? Di luar materi juga boleh, misalkan pembukaannya menarik karena ada game misalkan. Boleh, karena pertanyaannya apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangan, satu orang cukup satu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebutkan namanya. Ya, boleh ke depan. Ya, tepuk tangan buat Karin ya. Jawab pertanyaan. Pahami dulu pertanyaan. Bagus. Karin ya. Untuk pelajaran ini sangat menarik dan Ya. sangat seru juga karena di awal ada permainan. Ya. Terus menariknya karena kita bisa mendapatkan ilmu baru, materi baru tentang kerajaan Mataram yang melawan. Gitu alasannya. Baiklah, terima kasih Karin. Tepuk tangan untuk Karin ya. Nah, yang lain siap-siap. Insya Allah Ibu akan selalu memberi apresiasi berupa nilai pada yang aktif ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian mengapa Mataram melakukan perlawanan terhadap VOC? Siapa yang mau menjawab, acungkan tangan, sebutkan namanya. Ibu ulangi pertanyaannya dan bisa kalian lihat di depan. Nomor 2. Mengapa Mataram melakukan perlawanan pada VOC? Silakan yang mau menjawab, acungkan tangan dan ke depan. Oh, silakan, Revan ya. Aldi. Aldi, Aldi, silakan ke depan. Biasakan baca salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan jawab dengan nomor 2 Ya. karena nafsu monopoli Belanda. Ya, kenapa Mataram melawan VOC? Karena Nafsu monopoli Belanda. karena Belanda mau memonopoli perdagangan gitu kan. Iya. Ya, terima kasih jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk Aldi ya. Pertanyaan nomor 3. Coba kalian lihat di depan. Strategi apa yang kamu gunakan untuk menyimpulkan tentang perlawanan Mataram terhadap VOC? Strategi apa? Siapa yang mau acungkan tangan? Yo, semangat, ayo. Sampaikan apa yang ada dalam hatimu. Acungkan tangan siapa yang mau. Acungkan tangan yang tinggi ya. Ya. Strategi apa yang kamu gunakan selama kita belajar hari ini? Ya, silakan Devi. Ya, acungkan tangan Devi ke depan. Silakan.
juga diskusi. Assalamualaikum dulu biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya dari berbagai sumber. Dari sumber apa aja? Buku. Apa lagi? Internet. Iya. Bagus. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok Sultan Agung yang diwakili dari. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurutmu apakah penting mempelajari materi perlawanan Mataram terhadap VOC? Silakan Fitri ke depan, perwakilan dari kelompok Sultan Hasanuddin ya. Sangat penting karena kita sebagai anak bangsa Indonesia harus mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, salah satunya mempelajari perlawanan Mataram terhadap VOC. Iya, terima kasih jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk Fitri. Baik, sekarang pertanyaan nomor 5 ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 5. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Ayo, pahami pertanyaannya. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengantisipasi tantangan tersebut? Ada tantangannya kan? Apa tantangan? Jadi pertanyaannya tantangan apa yang kamu temui dalam pembelajaran materi ini? Ya. Tantangannya berdiskusi untuk menyimpulkan materi tersebut. Itu tantangannya? Iya, jadi di dalam diskusi itu kan banyak yang menyampaikan pendapat yang berbeda. Jadi di sana kita harus berdiskusi untuk menyampaikan materi yang benar-benar itu benar gitu, Bu. Iya. Ya, kemudian bagaimana caranya kamu mengantisipasi tantangan tersebut? Dengan berkomunikasi dengan kelompok. Nah, dengan sesama anggota kelompok. Oke, bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok VOC. Terima kasih ya. Satu lagi nih. Pertanyaan terakhir, nomor 6. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Coba pahami pertanyaannya, sangat mudah ya. Apa yang silakan. Tepuk tangan untuk kelompok VOC. Ya, tepuk tangan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Anjani, izin menjawab pertanyaan nomor 6. Dengan belajar tanpa mengenal kata lelah. Iya, belajar sungguh-sungguh gitu ya. Bagus, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman saya. Silakan duduk. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa 8G yang telah aktif ya berdiskusi dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan semoga materi tentang perlawanan Mataram terhadap VOC itu menimbulkan atau menumbuhkan semangat patriotisme kalian, lebih cinta kepada tanah air dan kita menghargai perjuangan para pahlawan ya. Semangat mengisi kemerdekaan kalian adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh. Terima kasih. Dan sebelum Ibu tutup ya, Ibu memberi kesempatan pada kalian barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau yang tidak paham. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya dengan materi tetap tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap para kolonialisme. Tapi pertemuan mendatang tentang Belanda ya. Oh, tadi kongsi dagang yaitu VOC. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertempuran atau perlawanan rakyat melawan Belanda. Terima kasih. Sebelumnya tetap semangat ya. Mohon maaf apabila selama belajar bersama Ibu ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. You were the shadow to my light. Baik, assalamualaikum
menempuh mata pelajaran IPS terpadu. Kemudian yang saya hormati sekaligus saya banggakan dan sekaligus saya cintai ya, kelas 8G yang hari ini Ibu Panto sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan luar biasa. Kalau saya punya 4 jempol diberikan untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Sedikit refleksi dari Ibu ya. Yang pertama, refleksi buat Ibu gurunya luar biasa sudah mampu menghadirkan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Tetaplah semangat dan jangan sampai berhenti untuk terus belajar. Karena yang namanya guru itu semakin terlatih, semakin hebat itu dengan terus memberikan tupoksinya sebagai guru, terutama dalam mengajar dan mendidik. Tepuk tangan untuk guru kalian. Kalian juga hebat, sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tadi Ibu melihat kalian mampu menghadirkan bahwa segala potensi dalam pembelajaran sudah kalian lakukan, terutama saya pantau dari kegiatan awal kemudian inti, bahkan di inti kalian sudah mampu melakukan kegiatan diskusi mandiri tanpa perlu ya diberitahu sama guru, tapi kalian mampu mencari berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan tema pembelajaran dari berbagai sumber. Tadi Ibu lihat kalian mendapatkan pembelajaran bukan hanya mengandalkan dari buku sumber yang kalian punya, tapi kalian juga menghadirkan, membuka internet dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan satu hal mungkin dari Ibu, tetaplah mempertahankan semangat belajar kalian seperti yang kalian tadi pembelajarannya perlawanan Mataram terhadap POC, bahwa seseorang sukses itu termasuk sukses dalam pembelajaran ketika kalian tidak pernah putus asa dan tidak pernah lelah berjuang untuk menjadi siswa yang luar biasa. Terima kasih, mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did you feel another? Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Semangat. Ibu beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya? Iya, Bu. Pembelajaran apa tuh yang dilaksanakan di kelas? Tentang materinya, Bu ya? Iya. Tentang perlawanan Mataram terhadap VOC. Oh iya. Oke. Terus Ibu hari ini kemarin ngontek-ngontek saya, telepon, nge-WA. Mau apa tuh ke saya tuh? Ya, itu bukan saya udah melakukan pembelajaran di kelas ya, Ah. sudah Ibu observasi. Pengen Betul. di coaching dong, Bu. Oh baiklah, perlu coaching nih sama Iya. saya. Emang kenapa Perlu. tuh pengen di coaching sama saya? Pengen diberitakan, dikasih tahu saya kekurangannya apa Oh. gitu yang Ibu nilai ketika saya sedang mengajar. Oh, gitu. Sebagai refleksi untuk meningkatkan kualitas saya sebagai Oh guru. iya, kayaknya Ibu nggak perlu saya kasih penilaian ya, udah bagus. Ibu sendiri aja nanti yang menyampaikan. Baiklah. Jadi kalau Ibu tadi ke saya minta untuk di coaching, emang permasalahan apa yang Ibu dapatkan ketika pembelajaran? Banyak, Bu. Banyak. Banyak. Apa coba? Yang pertama, kadang waktu ya. Iya. Nah, kadang yang sudah kita setting di RPP itu kan 80 menit misalkan 2 Iya. kali 40 menit. Betul. Tetapi waktunya kadang yang tidak sesuai. Tidak tepat ya, iya. tidak pas ya. Kadang bisa kurang, bisa lebih. Iya, gitu. Oke, kalau menurut Ibu tadi ada kelebihan dalam masalah waktu, berarti molor waktunya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Faktor penyebabnya apa coba? Kalau ada kelebihan waktu masih ada yang molor. Misalkan anak diminta bertanya, Iya. nggak ada yang bertanya, padahal udah ada waktunya untuk bertanya gitu, Bu. Oh betul. Mungkin karena mereka grogi atau entah bingung gitu. Oke. Faktor penyebab selain memang kelebihan waktu itu karena anak itu sulit untuk memberikan pertanyaan, ada nggak faktor yang lainnya selain itu? Faktor kelebihan waktu ya? Iya. Kalau faktor kelebihan waktu kayaknya yang selama saya belajar itu kekurangan justru, Bu. Oh kekurangan Iya, malah. bukan kelebihan. Karena dari awal kan banyak anak yang izin ke air, terganggu Oh, juga. iya, Kemudian iya. anak diminta Proses diskusi untuk juga memerlukan. iya. Tadi dilebihkan 10 menit loh dari Oh, target. betul, Saya betul. minta 10 menit ditanya belum. Jadi saya 10 menit lagi. Oke, dikasih Iya. bonus. Jadi kan kurang waktunya. Baik, berarti permasalahan Ibu tadi lebih cenderung kepada Kekurangan. waktunya terlalu lebih dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun seperti itu berarti dalam itu memang kurang ya. Iya. Lebih waktu kan aslinya lebih waktu dari waktu yang seharusnya. Iya. Baiklah. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu untuk mengatasi hal tersebut harus seperti apa? Kira-kira tuh. Mungkin harus ada komitmen waktu ya, Mm-mm. Bu. Harus ada komitmen waktu. Saya selaku guru dari awal harus ngasih tahu bahwa untuk
diskusi tidak boleh lebih dari target. Jadi Iya. anak-anak harus istilahnya dikasih motivasi, jangan sampai diskusinya molor atau misalkan ada yang ngulang misalkan Iya, siswanya, iya, jadi harus iya. dipantau terus keliling gitu. Oh iya, Keliling berarti ke kata situ. Ibu untuk diskusi itu lebih efektif dan efisien sehingga waktunya tidak terlalu banyak ya dipakai. Kata Ibu berarti harus anak itu ada komitmen yang kuat ya antara kita dengan anak. Ya berarti Ya. mungkin selesai nggak selesai 10 menit harus sudah dikumpulkan. Gitu. Baik, berarti betul ada pengaturan waktu yang memang ketat. Iya. Bagus Bu, seperti itu. Ada lagi mungkin cara mengatasi yang lainnya? Kira-kira kalau dalam masalah waktu? Dari waktu mungkin untuk pemahaman materi saya menggunakan media internet Bu daripada Iya. membaca. Oh, iya. Karena kalau membaca 3 halaman itu kan Lama agak ya. lama, kemudian Betul. anak jenuh. Jadi saya menampilkan melalui internet video. Baik. Oke, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu bisa nggak memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan menurut Ibu? Pembelajaran yang telah saya lakukan, alhamdulillah gitu. Sesuai kegiatannya sesuai yang di RPP. Ya hanya tadi saya yang terakhir itu agak lupa minta untuk berdoa gitu. Oh iya, baik. Biasa Ya, Bu kalau yang seperti saya itu. ingatnya pas mau bilang salam karena ini jam pertama jadi Iya. saya lupa berdoa. Biasanya kalau untuk jam terakhir selalu berdoa dulu gitu. Iya. Ibu kalau tadi dari pembelajaran Ibu dalam PSE-nya Ibu menggunakan apa tuh? PSE-nya Sosial emosionalnya. menggunakan Games gitu ya? Iya, games sama ada 2 game yang saya berikan. Oh, Yang iya, pertama oke. mengecek konsentrasi. Tadi kan saya rumput itu warnanya apa? Iya. Hijau. Iya. Gitu misalkan ya. Tadi itu yang untuk pertanyaan yang kedua, singa makan, ada yang bilang rumput. Ah iya, Karena- berarti emang untuk mengembalikan mindfulness anak Iya. gitu ya, hadir penuh antara lahir dan batinnya. Iya. Baik, keren Bu, itu luar Terima biasa, kasih. pembelajaran yang luar biasa. Kemudian kalau untuk pembelajaran diferensiasinya, tadi Ibu seperti apa? Tadi saya ada melakukan pengamatan dulu, kemudian setelah pengamatan video, anak diminta untuk mengungkapkan 4 hal penting dari video tersebut. Apa, diminta untuk didiskusikan dengan kelompok, lalu diminta untuk ditempel Bu di. Baik, berarti ada produk ya, Bu ya, ada produk yang berbeda ya. Iya, ada Baik, produk. keren sekali Bu. Saya luar biasa. Perasaan Ibu bagaimana nih hari ini sudah merefleksikan pembelajarannya, kemudian permasalahan yang Ibu tadi sampaikan dari Ibu sendiri juga dapatnya. Perasaan apa yang Ibu rasakan hari ini setelah Sangat coaching senang, dengan saya? sangat Asli? senang. Plong, kayaknya Plong. udah menurut saya terungkapkan. Baik, berarti permasalahan terlewati gitu Iya, ya Bu. alhamdulillah. Baiklah Berkat Bu. coaching dari Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk selanjutnya, nah dari yang kita bicarakan dari awal sampai akhir nih lewat coaching Iya. ini, kira-kira untuk ke depan Ibu mau lakukan pengembangan diri apa tuh? Kedepannya insya Allah saya akan melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas saya sebagai pengajar dengan Betul. cara mengikuti workshop Iya. atau pelatihan-pelatihan baik secara daring ataupun luring Bu. Oke, bagus sekali Bu, rencana aksi yang luar biasa. Kira-kira kapan tuh Ibu mau melakukan hal tersebut? Insya Allah karena suka ada info di WA di grup, Betul. insya Allah secepatnya saya juga sudah ada link untuk pendaftaran online ya. Oke, kapan itu Bu? Minggu besok? Bulan-bulan ini. Oh, bulan sekarang? Iya, bulan-bulan Baik. sekarang. Minggu Saya ketiga nih. sudah penasaran nih sama pengen cepet-cepet lihat rencana aksi Ibu yang mau ikut pelatihan guru, workshop ya, Kemendiklat. Semoga Ibu semakin hebat ya. Amin, Bu. Sebagai guru yang terus menghadirkan guru yang dirindukan oleh siswanya. Terima kasih. Semoga sukses, Amin. semangat terus dan terus gali potensi Ibu lewat berbagai pelatihan yang Amin, ada. terima kasih Bu motivasi. Baik, mungkin cukup ya Ibu ya untuk ya. hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, Suatu Bu. saat kita boleh ketemu lagi ya. Insya Allah semoga ketemu lagi ya. Baik, Di terima coaching kasih lagi. Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Star, you fade away. Afraid our aim is out of sight.